menjadi orang-orang yang al-qazimin al-ghaiza dan wal afina 'anin nas, suka menahan emosi dan amarahnya, lalu kemudian suka memaafkan orang yang bersalah pada dirinya. Maka ya orang seperti inilah nanti yang akan berbahagia di hari akhirat, di saat orang-orang yang lain ketakutan dan di saat orang lain mengalami penderitaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan menganugerahkan kepada kita semua nikmatnya yang begitu banyak dan begitu beragam. Dan salah satu di antara nikmatnya yang patut kita syukuri adalah Allah membuka hati kita dan pikiran kita untuk bisa mempelajari agama kita ini dengan baik, karena dengan ilmu itulah ibadah kita akan lebih bernilai dan bermakna. Bahkan dengan ilmu ibadah kita sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang karena al-jahlu wa adamul ilmi, terkadang sesuatu yang bukan ibadah dianggap ibadah, yang baik terkadang malah dianggap buruk, atau sebaliknya yang buruk dianggap baik, yang sunnah dianggap bid'ah atau sebaliknya yang bid'ah dianggap sunnah, dan seterusnya. Itulah sebenarnya perlunya ya kita banyak belajar dan terus belajar agar ibadah yang kita kerjakan berdasarkan ilmu dan ma'rifah, sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara syarat diterimanya ibadah seseorang itu adalah ittiba'u asy-syari'ah atau ittiba'u as-sunnah. Dan bagaimana mungkin kita bisa ittiba'u sunnah kalau kita tidak punya wawasan, tidak punya ilmu, dan tidak punya pemahaman tentang sunnah tersebut. Maka disinilah kenapa belajar dan meningkatkan ya terus semangat kita dalam menuntut ilmu adalah bahagian yang dianggap sebagai ibadah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan afdalul qurubat wal ibadat adalah talabul ilmi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini masih pada pembahasan terkait dengan ahwalul muttaqina al-mu'minina yaumal qiyamah, keadaan dan kondisi orang-orang yang beriman dan bertakwa nanti di hari kiamat. Setelah kita membahas tentang ahwalul kuffar yaumal qiyamah, keadaan orang kafir
nanti di hari akhirat. Lalu kemudian kita membahas tentang ahwalul usah minal mu'minina yaumal qiyamah, keadaan orang ya atau pelaku-pelaku dosa ya besar di hari akhirat. Dan kemudian sekarang ya kita berada di ahwalul muttaqina yaumal qiyamah, keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Sudah kita bahas beberapa pembahasan terkait dengan masalah ini ya, termasuk yang terakhir adalah orang-orang yang di dunia ini suka memudahkan urusan orang beriman dan suka membantu menyelesaikan masalah orang-orang beriman. Insya Allah nanti di hari akhirat ya mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan yang dihadapi. Sekarang kita masuk pada keadaan yang berikutnya ya, yaitu alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallau. Keadaan orang-orang yang adil dalam memimpin ya, termasuk dalam memimpin keluarga dan amanah yang dipikulkan ya di atas pundaknya. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang berbuat adil di dunia ini di hari akhirat akan mendapatkan maqamun rafi, ya makam atau kedudukan yang sangat tinggi. Apa itu? Ya yajlisuna ala manabir min nur. Mereka diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas panggung-panggung kehormatan, di mana panggung-panggung kehormatan yang mereka ya duduk di atasnya itu terbuat dari cahaya, dan di sampingnya ada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berlaku adil dalam memimpin ya di dunia ini, apapun bentuk kepemimpinannya ya, dia berbuat adil. Termasuk misalnya kepemimpinan yang paling rendah sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai kepala rumah tangga yang ya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa orang anak, dan ketika dia mendidik dan membimbing anak-anaknya ya, mereka bimbing dengan penuh keadilan. Tidak ada satu di antara anak-anaknya yang kemudian dibeda-bedakan dengan yang lainnya, tapi kemudian dia ya berlaku adil terhadap seluruh anak-anaknya yang merupakan ya orang-orang yang berada di atas kekuasaannya, karena dia yang berkuasa sebagai seorang bapak dan kepala rumah tangga. Inilah kepemimpinan yang paling rendah ya, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, farrajulu ra'in fi baitihi ya, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian, kata Rasulullah SAW, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki, seorang bapak adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Inilah kepemimpinan yang paling rendah ketika kita menjadi seorang kepala rumah tangga dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa orang anak. Bagaimana kita mengatur anak-anak kita dan bagaimana kita membina anak-anak kita dan memperlakukan mereka dengan penuh keadilan. Tidak tebang pilih antara satu dengan yang lainnya, tapi bagaimana kita berlaku adil antara semua anak-anak yang di atas tanggung jawab kita, sehingga dengan keadilan yang kita tegakkan di dalam mengurus dan mendidik anak-anak kita, maka insya Allah dia akan berbuah manis nanti di hari akhirat, dan kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah mimbar atau di sebuah panggung kehormatan yang terbuat dari cahaya. Maka para pemirsa yang sangat bahagia, ini harus kita sadari apapun posisi kita yang membawahi orang-orang yang di bawah kita, dan tadi minimal adalah sebagai seorang kepala rumah tangga.
tidak berarti bahwa adil dalam hal ini semua anak-anak kita berikan kebutuhannya ya sama semua, ya. Misalnya ada yang sudah kuliah, ya kita berikan, taruhlah misalnya kita berikan ya uang bulanan ya 500.000 ya per bulan. Ada juga anak kita yang SD juga kita harus berikan 500.000 yang 500.000 per bulan. Ya, itu bukan yang dimaksudkan dengan adil di situ, karena adil itu adalah wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jadi bukan keadilan di situ ketika saya kasih anak yang tertua misalnya 500 per bulan, yang anak masih SD atau masih kanak-kanak juga diberikan ya jumlah yang sama, enggak, bukan di situ. Ya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu ya pada tempatnya. Kalau misalnya anak kita yang sudah mahasiswa kebutuhannya misalnya 500.000 per bulan, ya kita kasih 500.000 ya per bulan. Yang SD kebutuhannya barangkali ya cuman ya 50.000 atau 100.000 per bulan, ya itu kita kasih sesuai dengan kebutuhannya. Itu ya tidak berarti bahwa kita tidak adil. Jadi adil di sini adalah wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang paling penting ya adalah kita tidak membeda-bedakan di antara anak-anak kita. Kita samakan semua ya sebagai bahagian daripada ya orang yang ya kita bina, kita asuh, dan ya dibawa ya pengasuhan kita dan bimbingan kita. Nah, kalau kita berbuat adil seperti itu, insya Allah maka ya kita akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan nanti di hari kiamat, di mana ya di dalam hadis Nabi SAW ya mengatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari sahabat ya Abdullah bin Amr, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur, ya sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil ya di dunia ini nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala berada di atas panggung-panggung kehormatan yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahman azza wajal, di samping kanannya ada Allah Subhanahu wa taala yang maha ya penyayang. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu mereka yang berbuat adil dalam ya hukum mereka, dalam menghukumi, dalam ya menyelesaikan ya persoalan yang ada di atas pundaknya dan tanggung jawabnya. Wa ahlihim, termasuk juga ya yang berbuat adil pada keluarga-keluarga mereka. Taruhlah misalnya ya seorang suami yang diberikan ya kemampuan untuk berpoligami, dia bisa beristri ya 2, 3 atau 4. Maka ya kalau dia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka ini yang insya Allah akan mendapatkan keutamaan. Mereka ya didudukkan oleh Allah di ala manabir min nur, ya di atas panggung-panggung kehormatan yang terbuat dari cahaya nanti di hari akhirat. Tapi kalau tidak berbuat adil, ya maka na'udzubillahi min dzalik, ini yang bisa ya merugikan dan mencelakakan. Nanti bahkan disebutkan dalam ya satu riwayat hadis bahwa orang yang punya ya istri lebih dari satu lalu kemudian dia tidak bisa adil, maka nanti di hari akhirat dia berjalan ya pincang ya, dan dia berjalan miring ya karena ya dia tidak berbuat adil kepada ya istri-istrinya. Maka ya syarat mutlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam poligami, betul bahwa poligami adalah bahagian daripada syariat Islam. Tapi kemudian ada syaratnya yang sangat ketat untuk kemudian harus diperhatikan. Apa itu? Yaitu adil. Karena keadilan ini adalah salah satu sifat yang akan menyelamatkan kita nanti di hari akhirat. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang baik menurut kalian, ya 2, 3 atau 4. Fa illam ta'dilu, tapi kalau kalian tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka cukup 1.
Ya, nampaknya mutlak ini, ya. Syaratnya adalah keadilan. Dan ya, karenanya jangan hanya sekedar, ya, laki-laki itu tidak boleh sekedar semangatnya saja untuk nikah, tapi kemudian dia tidak bisa berbuat adil nanti kepada istri-istrinya. Ya, karena ya kapan tidak berbuat adil maka ya nanti akan miring nanti jalan di hari akhirat. Tapi kalau dia memiliki kemampuan untuk adil, ya bahkan keadilannya itu insya Allah akan mengangkat derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka didudukkan di atas mimbar-mimbar dan ya panggung-panggung kehormatan yang terbuat dari cahaya. Ya, kemudian wa ma wallau, ya termasuk juga ya allazina ya'diluna fi ma wallau, ya. Orang-orang yang berbuat adil terhadap kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi kalau ada orang yang kebetulan memiliki jabatan, ya, memiliki kekuasaan dan memimpin masyarakat, ya, apapun ya bentuk kepemimpinannya, ya, kecil atau besar, ya. Misalnya ya, yang paling rendah di masyarakat kita adalah ya, RT, ya. RT itu yang ya memimpin masyarakat ya di sekitar ya lingkungannya, ya. Lalu kemudian di atasnya itu ada RW, di atas RW ada lurah atau ada desa, di atas desa atau lurah ada camat, di atas camat ada bupati atau wali kota, di atas ya, bupati atau wali kota ada gubernur, di atas gubernur ya ada menteri ya dalam negeri, ya di atas menteri dalam negeri ada ya presiden atau perdana menteri. Nah, tentu ya pertanggungjawaban yang akan dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat jabatan ya masing-masing. Jadi kalau ya dia seorang presiden ya, yang membawahi ya satu negara, maka seluruh yang terjadi pada negaranya itu, ya apa yang terjadi pada masyarakatnya dia akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia berbuat adil, tidak nepotisme, ya, dan tidak KKN, ya, tidak tidak KKN dan tidak nepotisme, ya maka insya Allah dia akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tempat ketinggian di sebuah panggung kehormatan yang terbuat dari cahaya, menunjukkan keutamaan ya orang tersebut karena dia berbuat adil kepada masyarakatnya. Tapi kalau dia tidak bisa berbuat adil dan dia nepotisme, yang didahulukan adalah kerabatnya dan keluarganya atau satu daerahnya, ya daerahnya yang misalnya ya difasilitasi untuk pembangunan infrastruktur, lalu kemudian daerah-daerah yang lain itu diabaikan, ya diabaikan, seperti ya misalnya ya bikin jalan tol yang ya yang mulus itu hanya untuk kepentingan orang tertentu, ya. Lalu kemudian sekian banyak jalan, puluhan ribu kilometer jalanan di luar itu, ya itu tidak ya mendapatkan perhatian, berlobang-lobang, sehingga kemudian ya terjadi banyak kecelakaan. Nah, siapa yang punya kebijakan dan punya kekuasaan, ya dalam persoalan seperti ini, ya tentu mulai dari barangkali dari wali kotanya atau ya bupatinya sampai gubernurnya sampai kepada ya menteri ya, pekerjaan umumnya sampai kepada presidennya sampai ke menterinya dan sebagainya yang terkait dengan persoalan ini, itu semua akan ya dimintai pertanggungjawaban nanti hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Umar bin Khattab mengatakan kalau ada seekor kambing yang berjalan di San'a. San'a itu di Yaman. Umar bin Khattab berkedudukan di Madinah, ya. Ini jaraknya berapa kilometer dari Madinah ke Yaman, ya. Ini sekarang sudah jadi dua negara. Ya, satu Saudi, satu ya Yaman. Nah, kata Umar, kalau ada seekor kambing yang berjalan di sebuah jalanan di San'a, lalu terjatuh gara-gara jalanan itu berlobang, maka saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Ini orang yang faham tentang masalah keadilan. Orang yang faham tentang ya mas'uliyah atau tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ya orang memahami tentang hakikat ya pertanggungjawaban ini, saya yakin tidak akan ada orang yang berlomba-lomba dan
berusaha untuk jadi pemimpin dan jadi penguasa, karena pertanggungjawabannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ada masyarakat yang sakit tidak bisa berobat, ada masyarakat yang mau makan tidak bisa makan, itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin yang ada di daerahnya. Dan karenanya menjadi adil ini bukan sesuatu yang sangat murah, tapi sangat berat dilakukan oleh seseorang. Tapi kalau ada pemimpin yang terus berusaha untuk berlaku adil, adil dalam segala hal terhadap masyarakatnya, maka insya Allah dia akan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhirat dengan posisi yang sangat tinggi di depan para makhluk yang lain, diangkat tempatnya di atas sebuah panggung-panggung kehormatan yang terbuat dari cahaya. Nah, ini keadaan di antara keadaan orang-orang yang berlaku adil di dunia terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya dan di bawah tanggung jawabnya. Berikutnya jamaah para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat adalah keadaan para syuhada wal murabitun. As-syuhada wal murabitun, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang murabitun. Yang dimaksudkan dengan syahid adalah orang-orang yang korban dan meninggal dunia karena berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka korban karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang disebut dengan al-murabitun adalah orang-orang yang menjaga pos dan perbatasan wilayah orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Wilayah itu dijaga agar kemudian orang-orang kafir itu tidak menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Maka wilayah tersebut, wilayah perbatasan itu dijaga agar kemudian terjaga pula kehidupan kaum muslimin. Nah, dua hal ini, yang pertama syahid fisabilillah, orang yang korban dan meninggal karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Dan orang yang ribat atau selalu menjaga wilayah perbatasan untuk menjaga kaum muslimin, ini semua yang juga akan mendapatkan kenikmatan nanti di hari akhirat dan ketenangan nanti di hari akhirat, ketika yang lainnya itu gelisah, ketika yang lainnya itu khawatir dan ketakutan. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li syahidi indallahi sittu khisal. Orang yang syahid di sisi Allah akan mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, yukfaru lahu fi awwali daf'atin. Dalam riwayat dikatakan yukfaru min jami'i dzunubihi fi awwali qatratin min damihi. Dosanya seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tetesan darahnya yang pertama kali. Jadi kalau orang yang berjihad fisabilillah dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperang dengan orang-orang kafir, ketika dia ditebas, tebasan pertama kali lalu kemudian muncrat darah dari tebasan itu, maka darah yang pertama kali menetes itu menyebabkan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah. Dia diperlihatkan tempat tinggalnya nanti di dalam surga. Jadi belum masuk ke dalam surga, dia berada pada alam syahadah. Orang yang syahid itu berada pada alam syahadah. Dan orang yang meninggal biasa itu berada pada alam barzakh. Nah, dia berada pada alam syahadah. Dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tempatnya nanti di dalam surga. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang berniat dan mengandai untuk dihidupkan kembali, lalu kemudian dia mati, dihidupkan lalu kemudian mati, ya, sampai 10 kali, kecuali orang yang syahid fisabilillah. Orang yang syahid fisabilillah itu minta kepada Allah SWT dan berkeinginan, ya, agar kemudian dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, lalu kemudian dia pergi lagi berjihad fisabilillah, lalu kemudian dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dihidupkan kembali sampai 10 kali dihidupkan dan kemudian mati fisabilillah. Tidak ada yang menginginkan seperti itu kecuali orang yang syahid fisabilillah, karena mereka telah melihat bagaimana, ya, dan ya, di mana tempatnya nanti setelah, ya, hari kebangkitan, ya, di dalam surga. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, keutamaan orang yang syahid fisabilillah adalah wa yujaru min azabil qabri. Dia, ya, dijauhkan oleh Allah dari azab kubur. Orang yang syahid fisabilillah itu tidak, ya, merasakan azab kubur. Dan jangankan azab kubur, dia tidak melewati fitnatul qabr atau fitnah kubur yang, ya, dimaksudkan di sini ada pertanyaan, ya, terhadap orang yang dikubur. Pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Man, ya, rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, itu tidak ditanyakan kepada orang-orang yang, ya, syahid fisabilillah. Kenapa? Karena orang yang syahid fisabilillah itu dianggap tidak mati. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya. Jangan kamu menyangka dan mengira orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Tidak mati, mereka tidak mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala terus mendapatkan rezeki. Jadi orang yang, ya, mati syahid itu sebenarnya dia tidak mati. Dia hanya berpindah dari alam dunia ke alam, ya, syahadah. Mereka tetap dianggap hidup dan terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, mereka tidak dapatkan, ya, pertanyaan atau fitnatul qabr. Tidak ditanya man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka, tidak. Dan, ya, karenanya juga, ya, otomatis tidak akan mendapatkan, ya, azab, ya, di dalam, ya, kuburan. Ya. Kemudian, ya, berikutnya yang akan diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang syahid fisabilillah adalah wa yu'manu minal faza'il akbar. Ya. Dan dia akan dibebaskan dari goncangan, ya, yang sangat dahsyat, goncangan hari kiamat. Nah, ini mahal syahid dari, ya, hadis yang kita, ya, sebutkan ini. Bagi orang-orang yang syahid dan orang-orang yang murabitun, ya, mereka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari goncangan yang paling dahsyat nanti di hari akhirat. Ya. Mereka tidak gelisah, mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, dan mereka tidak bersedih. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmidzi ini, bagi orang-orang yang syahid fisabilillah, wa yuda'u ala rasihi tajul waqar, akan diletakkan dan dipakaikan mahkota kebesaran, ya, di atas kepalanya, ya, di hari akhirat. Kemudian, ya, kata Rasulullah, mahkota yang akan diletakkan dan dipakaikan di atas kepala para orang-orang yang ya, syuhada nanti di hari akhirat itu, ya, penuh dengan hiasan yang terbuat dari, ya, al-yaqut, ya, berlian, ya. Dan satu berlian yang menghiasi mahkotanya itu, kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih tinggi nilainya daripada dunia dan segala isinya. Ya, coba dibayangkan, mahkotanya itu kan lebih bernilai dari hiasannya, ya. Jadi mahkota itu sendiri lebih bernilai, lebih besar nilainya daripada hiasannya. Hiasan yang ada pada mahkotanya ini adalah berlian, ya. Sekian banyak berlian, entah berapa banyaknya. Satu di antara berlian itu saja nilainya khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Jauh lebih tinggi nilainya daripada dunia dan segala isinya. Makanya inilah yang membuat para, ya, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, rindu untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan yang mereka, ya, dapatkan, ya, mereka tahu, ya, akan didapatkan nanti di hari, ya, akhirat. Kemudian berikutnya yang akan didapatkan oleh orang yang syahid fisabilillah adalah
wa yuzawwaju thintaini wa sab'ina zaujatan minal huril 'ain, akan dinikahkan dan dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari. Bisa dibayangkan itu, ya. Orang yang syahid fisabilillah itu akan diberikan hadiah sebagai apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perjuangan dan pengorbanannya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati karena itu, ya diberikan apresiasi dengan ya diberikan 72 istri ya dari bidadari. Yang kita tahu bahwasanya bidadari itu ya luar biasa. Ya, tidak ada nilainya itu, secantik apapun wanita di dunia ini dibanding dengan bidadari itu tidak ada artinya apa-apa, ya. Bidadari itu kata Nabi SAW, "Law tala'at imra'atul jannah fid dunya, ya, la adha'at ya, masyarikal ardi wa magharibaha." Seandainya ada seorang wanita bidadari, wanita sorga, bidadari yang masuk ke dunia ini, maka dunia ini seluruhnya bercahaya. Dari timur sampai barat bercahaya. Coba bayangkan, dengan cahaya wajahnya yang begitu ya indah. Ada ndak ya manusia yang seperti ini? Jangankan ya secantik apapun wanita di dunia ini, masuk di satu kamar itu tidak bercahaya. Ya. Itu menunjukkan bahwa luar biasa kecantikan dari bidadari yang akan diberikan kepada para syuhada nanti di hari akhirat, dan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi diberikan kepada mereka 72 bidadari. Luar biasa. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ya dia menghadapi 72 bidadari? Ya, yang satu saja mungkin ya ngos-ngosan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan ya, yang prima bisa menghadapi 72 bidadari. Ini luar biasa ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para syuhada karena pengorbanan mereka ya, menjual harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmidzi ini, wa yushfa'u aw yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi aw min aqribaihi. Dan ya, para syuhada itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesempatan untuk ya memberikan syafaat kepada 70 orang ya anggota keluarganya. Ya, 70 orang anggota keluarganya dia akan berikan syafaat nanti di hari akhirat. Mulai dari ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, ya istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya, intinya ya saudaranya, ya itu intinya 70 ya, 70 anggota keluarganya yang akan dia berikan syafaat nanti di hari akhirat karena keutamaan dia korban ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahallu syahid dari penjelasan hadis tadi itu adalah bahwa orang yang syahid fisabilillah ya akan diamankan dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala minal faza'il akbar, dari goncangan yang sangat dahsyat nanti di hari akhirat, ya, yaitu goncangan yaumul qiyamah. Nah, orang yang syahid di jalan Allah ya, sama juga dengan orang yang murabit, orang yang ribat menjaga tadi ya pos ya dan perbatasan. Ya. Mereka juga akan merasakan ya dan mendapatkan keutamaan yang sama dengan keutamaan para ya syuhada tadi. Ya, karena ya siapa yang ya mati ya wa huwa murabitun ya sedangkan dia dalam keadaan ribat, amanahullahu minal faza'il akbar, akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari goncangan ya hari kiamat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya dengan sanad yang sahih dari sahabat Rasulullah SAW Abu Darda ya, di mana Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin khairum min siyami dahr. Ribat satu hari, jadi satu hari saja berjaga di pos perbatasan ya,
kata Rasulullah, khairun min siyami dahrin, jauh lebih baik daripada puasa sepanjang masa. Ya, puasa sepanjang masa. Wa man mata murabitan fi sabilillah, ya, umina minal faza'il akbar, kata Rasulullah, barang siapa yang ya meninggal dalam keadaan dia ribat, maka dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala minal faza'il akbar, dari goncangan yang sangat dahsyat dan sangat besar nanti di hari akhir, yaitu goncangan hari kiamat. Ya. Wa yajri alaihi ajrul murabit hatta yab'athuhu Allah. Dan orang yang ribat mati dalam keadaan ribat itu, ya, akan mengalir terus pahalanya, pahala ribatnya, ya. Jadi pahala yang satu hari itu jauh lebih tinggi nilainya daripada puasa sepanjang masa. Itu pahalanya. Dan pahala itu terus akan mengalir kepada orang yang meninggal dalam keadaan ribat sampai Allah Subhanahu wa taala nanti bangkitkan di hari akhirat. Nah, ini ya salah satu di antara ya ikramullahi azza wa jalla atau takrimullahi azza wa jalla lisyahidi wal murabit, ya, kepada ya orang-orang yang syahid di jalan Allah dan orang-orang yang ribat, ya, ya di jalan Allah di hari ya kiamat, di hari akhirat, ya, karena besarnya pahala atau besarnya ya amalan yang dia kerjakan, yaitu berjihad fisabilillah, bahkan ya korban ya dirinya di jalan Allah, ya, dan kemudian juga ya orang yang murabit juga meninggal dunia dalam keadaan ribat, maka wajar kalau dia mendapatkan ya pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah lagi ke keadaan orang-orang bertakwa nanti di hari akhirat, yaitu al-kazimun al-ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarah dan emosinya. Ini punya keutamaan ya juga nanti di hari akhirat, ya. Kita tahu bahwa unsur-unsur yang membuat seorang bisa emosi, bisa marah, banyak ya faktor. Ya. Apalagi ketika kita misalnya berada pada posisi di mana kemudian yang menyebabkan kita emosi dan tersulut api kemarahan adalah orang-orang yang berada di bawah kita, ya. Misalnya seorang bapak, ya, seorang bapak atau seorang ibu yang menyulut emosinya itu adalah anaknya, ya. Tentu ya dengan mudah dia melampiaskan kemarahannya kepada anaknya karena dia yang berkuasa terhadap anak-anaknya. Atau seorang guru misalnya, ya, seorang guru yang kebetulan terpancing emosi karena perilaku dari murid-muridnya, ya, maka sangat mudah ya dia bisa melampiaskan emosi dan amarahnya kepada ya siswanya yang menyulut dan menyebabkan ya sang guru tadi itu emosi. Ya. Atau misalnya seorang direktur, ya, seorang direktur satu perusahaan atau satu institusi yang kemudian ya emosi dan marah karena bawahannya, karena karyawannya, maka dengan sangat mudah dia bisa melampiaskan ya emosi dan amarahnya kepada karyawannya tersebut. Dan demikian juga dengan ya yang seterusnya ke atas. Intinya bahwa ya ketika seorang emosi, seorang ya itu marah, lalu kemudian ya dia bisa melampiaskan emosi dan amarahnya kepada yang menyebabkan ya orang itu tersebut marah. Tapi kemudian pada saat itu dia mampu mengekang emosinya dan membendung amarahnya sehingga dia tidak meluapkan emosi dan amarahnya, lalu kemudian memberikan sanksi kepada orang yang ya menyebabkan dia marah, ya, maka ya orang yang seperti ini akan mendapatkan ya kedudukan yang sangat tinggi nanti di dalam surga. Dan ya sebenarnya ya kita tahu bahwa ya, kazmul gaiz, ya, kazmul gaiz atau menahan amarah, menahan emosi,
itu adalah merupakan akhlak Islam yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang memang sangat layak ya orang yang memiliki sifat ini mendapatkan ya surga dan mendapatkan ya kenikmatan ya yang ada di dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Kata Allah SWT, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kalian ya kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan oleh Allah pada ayat yang berikutnya. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra. Ya. Orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah dalam seluruh keadaan dan kondisi. Ya. Fis sara, dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, ya. Dia bisa bersedekah karena hartanya banyak, hartanya ada. Kebutuhan juga sudah terpenuhi semua. Dia bersedekah ya dari ya, sisa kebutuhannya. Dia bersedekah, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu fisara. Dan itu biasanya mudah ketika orang itu ya dalam keadaan lapang ya dia bisa bersedekah. Yang lebih berat itu ketika kita berada dalam kondisi sulit. Kita juga butuh, ya. Kita juga butuh, ya. Dalam musim paceklik atau musim resesi ekonomi, ya, penghasilan yang kita dapatkan, ya, mungkin hanya cukup untuk kebutuhan kita dan keluarga. Tapi kondisi dan keadaan seperti itu tidak menghalangi dia untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang seperti ini, ya, yang akan mendapatkan ya surga yang disebutkan tadi, ya, uiddat lil muttaqin, ya. Karena sifat orang bertakwa adalah selalu bersedekah, selalu berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang ya termasuk ketika berada dalam keadaan sulit, ya. Tidak pernah berhenti dari ya bersedekah ya dan berinfak. Menjadi kebiasaan dan karakter dasarnya. Pokoknya infak, sedekah, ya baik ketika rezekinya lapang atau pekah ya rezekinya sempit, dia terus bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi bukan orang yang berinfak di saat perekonomiannya bagus, tatkala ya perekonomiannya mengalami sedikit ya penurunan atau mungkin agak susah, lalu kemudian tidak mau lagi berinfak. Tapi orang bertakwa itu berinfak menjadi kebiasaannya sepanjang hidupnya. Dia berinfak baik dalam keadaan lapang maupun ketika dia sulit. Tetap berinfak dan berinfak. Kemudian berikutnya ya, wal kadhimin al ghaidh. Ini yang menjadi mahallus syahid dari pembahasan kita ini. Di antara ciri dan di antara sifat indikasi orang yang bertakwa adalah al kadhimin al ghaidh, yang mampu menahan amarah dan emosinya. Dia tahan, dia mau marah, dia tidak luapkan, dia tidak ya tidak lakukan ya. Tapi kemudian dia mampu menahan emosi dan amarah yang sudah mulai meluap itu, ya. Al-kadhibin al-ghaidh. Nah, yang seperti inilah ya insyaallah ya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Kemudian wal afina 'anin nas. Ya, di antara ciri orang yang bertakwa, ya ciri orang-orang yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala yang ya tadi luasnya seluas langit dan bumi adalah ya wal afina 'anin nas. Ya, orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Ingat, wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain, bukan minta maaf, ya.
memaafkan orang lain. Artinya ketika ada orang lain yang berbuat salah pada dirinya, dia tidak tunggu orang lain datang meminta maaf baru dia maafkan. Langsung dia maafkan. Makanya ya sifat pemaaf kepada sesama orang beriman, itulah juga jalan masuk surga. Jalan masuk surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, "Sayattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan lewat di depan kalian seorang laki-laki penghuni sorga. Jadi belum meninggal dunia sudah dikatakan oleh Nabi SAW min ahlil jannah. Min ahli al-jannah. Tidak lama Nabi SAW mengucapkan kata itu, kalimat itu. Tiba-tiba muncul betul salah seorang seorang laki-laki yang sambil menenteng atau mengangkat sandalnya dan kelihatan rambutnya belum tersisir karena sepertinya baru berwudu. Ya, butiran-butiran air masih ada di anggota wudunya, lewat di depan para sahabat. Lalu kemudian berlalu pergi. Besoknya Nabi SAW duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi juga mengatakan, "Sayattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan lewat dan muncul di depan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tidak lama berserang setelah Nabi mengatakan demikian, betul lewat laki-laki itu ya kembali lewat. Laki-laki yang kemarin lewat lagi di depan para sahabat dengan keadaan yang sama. Ya. Rambut masih belum terawat, terurus. Ya, kemudian ya sandalnya dia angkat, dia tenteng sandalnya, dan anggota wudhunya masih basah dengan ya air wudhu. Lewat. Besoknya lagi, hari yang ketiga, persis sama. Nabi juga SAW mengatakan, "Sayattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah." Dan betul yang lewat itulah yang lewat kemarin. 3 hari berturut-turut dia lewat dan Nabi SAW mengatakan, "Min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah." Laki-laki penghuni surga. Ada seorang sahabat yang penasaran. Seorang sahabat penasaran, kira-kira amalan apa yang super dan spesifik dilakukan oleh orang ini sampai ya dia sudah dijamin masuk surga walaupun belum meninggal dunia. Maka sahabat ini mau tahu amalan apa yang super dia lakukan supaya dia juga bisa amalkan. Lalu kemudian ya sahabat ini itu Abdullah bin Amr ya membuntuti orang tadi sampai kemudian orang itu masuk di rumahnya dan dia tahu di rumahnya si fulan di situ, dan setelah itu dia datangi juga, lalu kemudian ketuk-ketuk pintunya, "Assalamualaikum." Ya, lalu kemudian dibukakan pintu. Lalu ya sahabat Abdullah bin Amr ini ya menyampaikan pada tuan rumah, ya, "Bolehkah saya numpang di rumah Bapak selama beberapa hari? Ya, karena ada masalah saya dengan orang tua saya, dengan bapak saya mau ya persoalan antara saya dan bapak saya lagi marah, lagi jengkel. Saya mau ya menghindar dulu agar kemudian hilang rasa jengkelnya, rasa marahnya. Ya, bapak saya baru bisa saya kembali ke rumah." Dia bilang, "Ahlan wa sahlan, silahkan." Ya. Maka Abdullah bin Amr tinggal di rumah orang tersebut 3 hari 3 malam. Kalau malam beliau tidak nyenyak tidur karena mau memperhatikan amalan apa yang super dan spesifik dilakukan oleh tuan rumah ini sampai Nabi SAW mengatakan, "Rajulun min ahlil jannah." Ternyata sepanjang malam ya, beliau lewati, tuan rumah ini tertidur pulas. Nanti menjelang azan atau nanti azan baru bangun, siap-siap untuk melaksanakan salat subuh. Setelah selesai salat subuh, berzikir dan seterusnya, ya kembali ke rumah. Sampai di rumah langsung sarapan. 3 hari 3 malam begitu berturut-turut, tidak ada sahabat Abdullah bin Amr ini ya tidak menemukan apa yang spesifik dan apa yang super menjadi amalan ya orang tersebut sehingga kemudian dikatakan rajulun min ahlil jannah. Awalnya mungkin Abdullah bin Amr ini mengira dan menyangka bahwa orang ini sawamun wa qawwam. Ya,
Orang yang selalu puasa sepanjang hari. Tidak ada hari tanpa puasa. Wa qawwam, lalu kemudian malamnya dia hidupkan dengan salat, ya, qiyamul lail atau salat tahajud. Tidak ada malam tanpa ya salat. Dikiranya begitu, ya. Tapi ternyata 3 hari 3 malam, ya, beliau tinggal di rumah tersebut, tidak ada yang spesifik dan tidak ada yang super dari amalan yang dilakukan oleh orang ini. Akhirnya kemudian hari ketiga, dia sampaikan kepada tuan rumah tentang pertama dia mohon dia berterima kasih sudah ditampung selama 3 hari 3 malam. Lalu kemudian beliau menyampaikan alasannya untuk datang bukan karena ada masalahnya dengan bapaknya tadi. Beliau ceritakan kisah tadi, ya, Nabi SAW 3 hari berturut-turut dan mengatakan, sayattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah, dan yang ternyata yang lewat itu adalah Anda, Bapak yang lewat. Oleh karena itu saya mau tahu amalan apa kira-kira yang diamalkan oleh Bapak ini sampai dikatakan rajulun min ahlil jannah. Saya 3 hari 3 malam tinggal di rumah Bapak, ternyata tidak ada yang spesifik saya lihat. Tidak juga puasa di siang hari, tidak juga salat di malam hari. Tapi kok Nabi mengatakan min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah. Kata orang ini mengatakan kepada Abdullah bin Amr, ya seperti yang Anda lihat itulah saya. Tidak ada yang spesifik, tidak ada yang super. Apa yang Anda lihat terhadap saya selama 3 hari 3 malam itulah saya. Akhirnya Abdullah bin Amr ini kecewa. Dia tidak menemukan amalan apa yang diamalkan oleh orang ini. Ya, sampai dikatakan ahlul jannah. Setelah itu dia pamit, ya, dan ucapkan assalamualaikum. Lalu kemudian berlalu, ya, atau pulang Abdullah bin Amr. Baru beberapa langkah dia pulang, meninggalkan orang ini. Dipanggil lagi, Tal, sini. Lalu kemudian kembali lagi menghadap. Dia ulangi lagi, ya, bahwa ya, apa yang kamu lihat tentang saya itulah saya. Hanya saja ada satu amalan yang saya amalkan. Maka Abdullah bin Amr tanya, apa itu amalan yang kamu amalkan? Dia mengatakan, setiap saya mau tidur di malam hari, saya tidak tidur sebelum saya memaafkan semua orang yang telah bersalah kepada saya selama ini. Baru setelah itu saya tidur. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, inilah dia rahasianya kamu. Kenapa kamu min ahlil jannah? Karena ini. Wa hadzal ladzi la yutaq. Dan ini pula lah yang susah untuk dikerjakan dan dilaksanakan oleh orang. Memaafkan orang lain. Jadi bukan ya minta maaf baru kemudian kita maafkan. Sebelum dia minta maaf ke kita, kita sudah maafkan. Selesai. Subhanallah. Ini jiwa yang besar. Ya. Orang yang memiliki jiwa besar seperti inilah yang nanti insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dalam surga ketika orang pada ketakutan dan punya kekhawatiran untuk masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, ya. Dan hadis ini disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih dan dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, man qadhima ghaidhan wa huwa yaqdiru an yunaffidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yuhayyarahu fi ayyil huril ain syaa. Jadi Nabi SAW mengatakan, man qadhima ghaidhan, siapa yang mampu menahan amarahnya, yang mampu memanage emosinya, wa huwa yaqdiru an yunaffidhahu, sementara dia memiliki kemampuan untuk melampiaskan emosi dan amarahnya itu. Ya, mungkin ada karyawannya atau ada bawahannya yang
salah melakukan instruksi, dia marah dan dia bisa bisa dia tempeleng, bisa dia pukul, bisa dia marah-marahi, bahkan mungkin dia bisa keluarkan dari pekerjaannya. Tapi orang tersebut mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya dan tidak melampiaskannya, maka orang ini nanti da'ahullahu ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Orang seperti ini nanti di hari kiamat akan dipanggil di depan manusia. Jadi manusia berkumpul begitu banyak, orang ini dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu yang mampu menahan emosinya waktu begini bla 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 bla, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluk dan manusia yang lainnya. Lalu kemudian setelah itu hatta yuhayyirahu fi ayyil huril insya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini datang dipanggil, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, memberikan hak pilih kepada orang tersebut. Silahkan kamu milih bidadari mana yang kamu ambil dan kamu sukai. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak pilih untuk memilih bidadari. Kira-kira bagaimana kedudukannya orang, bagaimana nikmatnya, bahagianya orang tersebut nanti di hari akhirat. Di saat orang berkumpul dan kemudian tiba-tiba dia sendirian dipanggil oleh Allah, lalu kemudian diperlihatkan semua bidadari, lalu kemudian katakan pilih bidadari mana yang kamu sukai. Luar biasa hadirin yang sangat bahagia. Cuman memang berat. Mudah diceramahkan, mudah diucapkan, tapi mengaplikasikannya dan mengamalkannya sangat susah dan sangat berat. Bagaimana kita bisa menahan emosi, bagaimana kita memanage amarah kita ketika dia mau meluap-luap, kita mau lampiaskan. Lalu kemudian kita tahan, subhanallah, kita akan mendapatkan keutamaan nanti di hari akhirat. Di saat orang-orang berkumpul tiba-tiba sendirian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita diberikan dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat semua bidadari itu, mana yang kamu sukai itu untuk kamu. Subhanallah. Dan mudah-mudahan kita semua para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang al-qazimin al-ghaiza dan wal afina 'anin nas, suka menahan emosi dan amarahnya, lalu kemudian suka memaafkan orang yang bersalah pada dirinya. Maka orang seperti inilah nanti yang akan berbahagia di hari akhirat. Di saat orang-orang yang lain ketakutan dan di saat orang lain mengalami penderitaan, na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Dua poin dari keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat, yaitu tiga kali ini kita sebutkan tiga. Yang pertama orang yang berbuat adil, kemudian orang yang syahid dan ribat di jalan Allah, kemudian orang yang mampu menahan amarah dan emosinya. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kategori ini semua, dan kita bisa menikmati dan meraih kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Kita tersenyum, kita bahagia, kita tenang ketika orang-orang gelisah, kita tersenyum ketika orang-orang menangis, dan kita berbahagia ketika orang merasa rugi. Saya kira demikian hadirin yang sangat bahagia. Semoga ada manfaatnya, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan lanjutkan pembahasan ini pada keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.